Di episode sebelumnya kan gue udah bahas soal peta ya, menyambut BJ 2026 ini. Gue ada beberapa video soal peta, karena menurut gue peta tuh cukup penting ya. Video pertama itu poinnya lebih, lu tuh mesti ngerti soal petanya, karena peta itu adalah medan pertempuran lu di bentang Jawa. Jangan sampai lu pergi bertempur tapi nggak tahu medan pertempuran lu di situ seperti apa. Jadi musuh lu tuh rute. Nah, itu yang mesti lu pelajarin. Nah, video kedua yang gue bilang part 1 sebenarnya ini lebih memberikan gambaran apa perubahan-perubahan yang terjadi selama 2021 sampai 2025. Nah, petanya bentang Jawa ini kan berubah terus nih dari 2021 sampai 2025. Nah, ini reviewnya tuh peta 2021 sampai 2025. Nah, terus ada video ketiga, karena kemarin sehari atau 2 hari yang lalu rute 2026 udah keluar yang final, gua compare tuh rute 2025 di compare dengan rute 2026. Nah, tonton videonya, itu hasilnya ada di situ, seperti apa pergerakan peta 2025 versus 2026. Nah, itu ada 3 video tuh. Jadi teman-teman bisa tonton semua di situ. Nah, sekarang di video yang keempat ini, gue mau bahas soal cara motong peta rute supaya Cyclocom atau apapun yang mau dipakai ya, mau Garmin, mau Coros, mau apa, itu nggak terlalu berat loadingnya. Jadi ada cara yang sangat simple untuk motong peta. Nah, di video ini gue mau ceritain caranya gimana. Oke. Selain mau kasih lihat cara motong rute, di video ini gue juga mau kasih lihat cara masukin point of interest di dalam rute. Jadi supaya notifikasinya itu nongol di dalam Cyclocom. Nah, ini ada 2 nih. Nah, kita pakainya aplikasinya atau websitenya adalah GPX Studio. Ini gratis, nggak berbayar, sangat mudah dipakai. Masuk aja ke www.gpx Studio gitu ya. Nah, sekarang kita lihat cara potong rute. Nah, di pojok kiri ini ada gambar gunting. Nah, ini yang kita klik nih, gambar gunting, kita klik. Terus dia akan muncul. Nah, kita tinggal cari nih, kita mau potongnya di mana. Anggap kita mau potong di CP1 ya. CP1 tuh di mana nih? Ini kan CP1 nih, Ranca Buaya. Anggap rutenya gue mau potong di CP1. Arahin aja ke sini guntingnya. Terus kita klik. Muncul bentang Jawa 1 yang biru nih yang pertama. Bentang Jawa 2 itu hasil potongan. Jadi ada 2 nih. Kalau kita lihat. Yang biru sebelum dipotong. Yang biru hasil potongannya. Yang hijau lanjutannya. Nah, sekarang kita mau potong lagi. Anggaplah kita mau potong lagi. Potong lagi di mana? Blitar. Blitar ya masalah ya. Blitar mana Blitar? Kita potong lagi di Blitar, Kroya, Kebumen, Gerabak, Blitar, Balong, Josari, Trenggalek. Nah, ini. Anggap kita potong di CP2, Blitar. Ini kan sini. Nah, ini kita klik lagi nih di sini nih. Guntingnya kita klik. Muncul lagi. Jadi ada 4. Ini RAJ, abaikan aja itu kemarin gue pakai buat review rute RAJ. Bentang Jawa 2026 sampai CP1, ini nyampe Blitar. Nah, ini sisanya biru muda. Tuh. Ya kan? Sisanya. Nah, dari sini kita bisa lihat nih. Anggap sekarang setelah gue potong ya, gue masuk ke yang biru tua. Biru tua itu kita kembali ke biru tua ya. Nih, biru tua. Kita tadi klik ya. Ini kalau udah di escape aja supaya nggak tiba-tiba motong. Escape itu hilang keluar semua. Ini bisa pakai handphone, tapi gue lebih suka pakai laptop ya. Handphone sebenarnya sama aja bisa juga. Nah, ini kita lihat nih. Yang biru, kalau kita klik yang biru, itu 454, kita tahu itu 454 kilo.
sampai CP1 dengan elevasi 7.400. Ya kan, jadi kita bisa tahu nih kira-kira kalau 2 ya 210 atau mau dibagi gimana terserah. Nah, dari sini kita bisa tentuin nih, gue mau istirahatnya di mana? 200 kilo. Kalau gue tarik 200 kilo, itu 3.600. Jadi kan kira-kira setengahnya lah ya. Nanti ini bisa kita pakai buat mapping rutenya kita mau seperti apa. Kalau yang kedua, sampai CP2, itu 700 kilo juga. Tadi kan 400 ya. 400 kilo. Yang kedua, 700 kilo. Nah, kita lihat nih elevasinya. Sorry. Kita lihat nih ya. Yang pertama, sampai CP1 454 kilo, elevasinya 7.400. Berarti ini kan hampir 1 banding 1 lebih lah ya, 1 koma. Yang kedua, sampai CP2 7.000 ketemu 700, berarti kan sekitar 1 banding 1. Nah, makanya orang selalu bilang, wah CP1 tuh penentu, CP1 itu penentu ya, karena dia ini lebih dari 1 banding 1. Hampir 1 banding 2. Kalau CP ke CP2 itu 1 banding 1, 700 ketemu 7.000. Ya kan? Itu dari Blitar. Nah, ini yang ketiga nih. Nah, ini juga sebenarnya jemplang dan segala macam itu 1 banding 1. Tapi karena udah 1.200 kilo, ya kaki lu udah gempor lah, udah capek. Jadi elevasi terberat itu sebenarnya ada di CP1. Iya, CP1. 400 ketemu 7.400. CP2 700 ketemu 7.000. Ini 1 banding 1. Dari CP Blitar ke finish juga 300 ketemu 4.000. Ini 1, lebih dikit. Jadi ya memang paling berat di CP1, ke arah CP1. Itu breakdown per CP. Nah, sekarang kalau gua mau breakdown lagi di dalamnya nih, wah Garmin gua masih terlalu lemah buat 400-700 kilo. Ya terserah, lu bisa potong lagi kayak tadi kan, potong-potong di sini. Itu yang pertama untuk lu motong rute. Oke, ntar lagi kita lanjut ke masukin point of interest. Nah, sekarang kita coba bikin point of interest. Create and edit point of interest ini ya. Kita klik. Nah, ini nanti ini bisa diisi gimana gitu. Nah, sekarang anggaplah kita mau isi di sini. Ini view-nya udah pakai apa nih? Kita lihat dulu. Street View udah pakai Google ya. Oke, anggap kemarin gue lihat di sini ada Indomaret apa Alfamart kemarin ya. Nah, ini ada Indomaret. Anggap gue mau ini masukin sebagai point of interest. Ini gue klik. Nah, muncul kan point of interest. Ini ada ini. Nah, terus anggap aja gue tulis Indomaret. Asumsikan bahwa Indomaret ini gue mau berhenti di sini gitu loh. Jadi ini bisa gue masukin. Nah, terus udah tinggal kita cari yang lain. Ini kita tap aja supaya dia ke save. Nah, udah. Anggap ini kilometer berapa kira-kira. Ya, oke lah. Anggap terus gue mau isi lagi misalnya hotel. Kita cari hotel lah ya. Hotel, gue mau nginep di hotel. Mana hotel? Atau apalah ya. Anggap gue mau nginep di Cikesik. Anggap di sini. Gue bisa masukin lagi di situ. Nah, ini tinggal di tab aja. Diisi lagi misalnya hotel lah ya. Nah, itu tinggal diisi kayak gitu. Nah, ini nanti di Garmin akan nongol nih. Berapa kilo menuju point of interest ini. Ini fungsinya apa? Ya, supaya lu tahu lah berapa jauh lagi lu nyampe ke titiknya mau lu tuju. Jadi nggak langsung cuma CP doang. Terutama hotel, biasanya dipakai hotel atau Indomaret yang mau lu ambil setelah berapa puluh kilo gitu. Nah, itu fungsinya point of interest. Harusnya di Garmin juga dia nongol ya, point of interest ini berapa kilo menuju ini. Oke. Nah, itu
urusan soal peta yang kita otak-atik di Garmin. Ya mudah-mudahan bisa bantu lah ya buat lolos di Bintang Jawa. Baik, thank you.